Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebentar, saya memposisikan dulu cahayanya tadi. Sebelum mulai ngonten hasilnya diposisikan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kayak gini. Oke. Oke, mantap. Oke teman-teman, dalam video kali ini bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk kontennya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya doakan yang terbaik buat kalian semua dan negara tercinta kita itu negara Indonesia. Oke teman-teman, dalam kesempatan hari ini seperti biasa saya akan membahas mengenai abad ke-20 lagi ya teman-teman. Nah, oh ya, kemarin aku pakai baju kuning. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perang Falkan teman-teman. Nah, perang Falkan itu ada dua ya teman-teman, terjadi pada 8 Desember teman-teman. Nanti kita bahas ya. Kita bahas tentang 8 Desember dulu. Pada 8 Desember iklan. Oke, kembali lagi. Pada 8 Desember tahun 1914 terjadilah perang antara Jerman dan Inggris untuk berebut Laut Falkan teman-teman. Jadi Falkan itu adalah laut ya teman-teman. Saya nggak pengucapannya susah teman-teman karena bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kok nggak bahasa Argentina, saya nggak tahu. Ya itulah. Nanti kalian lihat saja di deskripsi atau judul ya teman-teman, itu yang benar itu gimana. Kalau saya salah saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, lanjut gitu. Laut Falkan terletak di Laut Atlantik Selatan teman-teman, yang dikuasai oleh Inggris. Terjadi perang antara Jerman dan Inggris untuk berebut Laut Falkan teman-teman, tapi pada akhirnya Inggrislah pemenangnya teman-teman. Laut Falkan direbutkan karena kaya akan sumber daya minyak teman-teman. Pada 1820 Argentina mengeklaim Laut Falkan karena Laut Falkan tak jauh dari tanah Argentina teman-teman, sekitar 480 km dari Argentina teman-teman. Namun Inggris menolaknya teman-teman. Inggris menduduki Laut Falkan pada 1833 teman-teman. Jadi masih duluan Argentina ya teman-teman, tapi ya, Inggris itu menolaknya. Terus berapa tahun kemudian Inggris tambah menduduki Laut Falkan teman-teman. Jadi itu area kuasa, diklaim area kuasanya Inggris. Nah, akhirnya pada 2 April sampai 14 Juni tahun 1982 Argentina menginventasi Laut Falkan teman-teman, dan terjadilah perang antara Argentina dan Inggris teman-teman. Tapi tetap saja Inggrislah pemenangnya teman-teman dalam peperangan ini. Laut Falkan sampai sekarang masih menjadi milik Inggris teman-teman. Nah ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada dua cerita ya. Jadi cerita yang pertama itu perang Falkan Inggris dengan Jerman itu pada 1914 ya teman-teman. Itu pas perang dunia pertama ya. Jerman itu musuhnya banyak teman-teman. Kalian tahu sendiri kan, episode sebelumnya itu kan Jerman itu gak musuhan di Amerika, di Belgia, sama Belgia, sama siapa lagi ya. Ya pokoknya banyak lah ya. Terus itu, tapi sebelumnya Laut Falkan itu pernah diklaim teman-teman sama Argentina pada 1820 teman-teman, tapi ditolak oleh Inggris. Nah, terus berapa tahun kemudian tahun 1833 Inggris itu mengambil Laut Falkan teman-teman dan menjadi miliknya gitu. Nah, Argentina berapa tahun kemudian gak terima teman-teman, terus akhirnya terjadi perang Falkan lagi yang kedua. Argentina musuh Inggris teman-teman, tapi Inggrislah pemenangnya, tetap Inggris pemenangnya, yaitu karena rebutan minyak ya teman-teman. Tidak kaya akan minyak ya.
Kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya itu ya begitulah Inggris ya teman-teman. Tapi ini nggak dibebasin ya. Aku searching itu katanya Inggris itu masih jauh dari Laut Falkland teman-teman. Tapi kan ada pulau juga. Nah kebanyakan itu rakyat Falkland itu lebih milih Inggris teman-teman daripada dipimpin Argentina, lebih milih dipimpin Inggris daripada dipimpin Argentina, karena ya emang khusus banget kan sekarang Argentina kan lagi krisis banget kan, walaupun menang Piala Dunia tapi kan secara politik kan mereka kan nggak baik-baik saja teman-teman. Mereka nggak baik-baik saja teman-teman ya, katanya krisis ekonomi juga. Nah itu terus apalagi ya, Argentina itu masa jayanya itu sampai berapa ya, 1930 nggak? Saya lihat ChatGPT teman-teman, sumbernya dari ChatGPT ya, ini bukan dari saya sendiri, sumbernya dari ChatGPT, katanya tahun 800-an sampai tahun 800 berapa, 882 kalau nggak salah. Itu aku nggak catat di sini ya teman-teman karena nggak termasuk dalam ceritanya, tapi seingat saya itu 800-an sampai 930 teman-teman. 30 bukan 33 itu masa jayanya Argentina teman-teman. Terus akhirnya Argentina mengalami kemunduran ya, akhirnya sampai sekarang seperti ini ya. Argentina lagi krisis gitu. Inggris itu dari dulu itu banyak banget jajajannya, sama kayak Jerman. Nanti kita lihat saja, nanti lah Inggris lah banyak nanti. Gak tahu sih, aku nggak baca sampai habis teman-teman. Jadi ini saya bacanya juga ikut alur konten ya teman-teman. Jadi ini saya juga baru tahu. Oke, kita sama-sama belajar. Oke, itu saja ya teman-teman pendapat saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ada pendapat bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.